Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan segala bentuk nikmat lainnya yang Allah curahkan kepada kita. Kita bersyukur dengan menunjukkan rasa syukur kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah rasa syukur yang sebenarnya. Kemudian selawat ring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah sholat maghrib, kita selalu mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita ingin mengupas sedikit beberapa ayat di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 73. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa mir rahmatihi, dan di antara rahmatnya, ja'ala lakumul laila wan nahar, dia jadikan untukmu malam dan siang, litaskunu fihi, supaya kamu beristirahat pada malam hari itu, walitaftagu min fadlih, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, wala'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Makna ayat ini dengan mengambil tafsir dari salah seorang ulama tafsir, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah. Beliau berkata bahwa secara umum ayat ini berkenaan dengan masalah waktu. Waktu itu merupakan karunia Allah, dan Allah menyuruh manusia agar mensyukuri nikmat untuk beribadah kepada Allah. Lalu kemudian Allah menjadikan siang agar mereka mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan setiap harinya, dan Allah menjadikan malam agar manusia mengistirahatkan badan dari capek sehabis bekerja siang harinya. Nah, nikmat itu harus disyukuri karena tidak ada satupun makhluk yang mampu mengubah malam menjadi siang. Nah, ini makna ayat secara umum yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ari. Beliau secara umum mengatakan bahwa waktu itu adalah karunia Allah. Nah, di dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Qasas ayat 73 ini, Allah menyebutkan wa mir rahmati, dan di antara rahmatnya. Dan di antara rahmatnya, yaitu Allah jadikan malam dan Allah jadikan siang. Jadi ternyata di malam hari itu, di situ ada rahmat Allah bagi kita yang mau mencarinya. Dan di siang hari itu pun ada rahmat Allah bagi kita yang mau mencarinya. Dan ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah termasuk engkau nanti yang tidak akan masuk surga karena amalmu? Karena Rasulullah menjawab, iya. Jadi karena sebab apa
kita itu bisa masuk ke dalam surga. Allah masukkan kita ke surganya. Rasulullah menjawab, karena rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu memang harus kita cari. Maka dalam ayat ini secara umum itu Allah sebutkan, wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Dan Allah, dan di antara rahmatnya itu Allah jadikan untuk kita itu adalah malam dan siang. Nah, malam itu untuk apa? Banyak para ulama hadis menyebutkan malam itu satu diantaranya adalah mengistirahatkan tubuh kita. Mengistirahatkan tubuh kita. Itu banyak ulama tafsir menyebutkan malam itu ya seperti itu. Nah, ternyata di dalam istirahat kita pun di malam hari itu kita bisa memperoleh rahmatnya Allah dalam istirahat kita itu. Nah, bagaimana caranya? Maka mulailah kita ketika malam itu dengan niat mau mengistirahatkan badan kita yang sudah capek ini. Pertama kita dengan niat bahwa kita ingin mencari ridho Allah. Lalu kemudian kita dengan niat kita bahwa agar badan kita ini besok kita bisa beribadah dengan maksimal mungkin kepada Allah. Kita ingin meraih ridhonya. Nah, itu dengan hal yang seperti ini saja, itu kita ingin rahmat Allah itu tercurahkan kepada kita. Nah, lalu kemudian siang harinya tuh supaya apa? Nah, banyak juga ulama tafsir Al-Quran banyak menyebutkan bahwa siang hari itu adalah walitaftagu min fadlih. Itu agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya itu. Cari sebagian dari karunia Allah itu di siang hari. Maka ketika di siang hari itu dimulai dari waktu duha, Pak. Di situ kita sudah mulai mencari karunia Allah itu. Karunia Allah itu banyak macamnya. Terkadang kita hanya fokus kepada rezeki yang sifatnya itu materi. Tapi karunia Allah itu banyak. Nah, maka di dalam ayat ini cari itu. Nah, lalu kemudian makna ayat ini menyebutkan tentang masalah waktu atau zaman. Ja'ala lakumul lailah. Laila itu malam. Wan nahar, siang. Itu adalah waktu. Dan waktu ini tidak bisa ada yang merubahnya. Malam menjadi siang, siang menjadi malam. Nah, bila mana ada yang menyalahi sunnah, ya, yang menyalahi sunnatullah, nah itu mungkin ya, itu sudah di luar kewajaran, di luar keabnormalan manusia. Apa itu? Itu tadi, malam itu kan untuk istirahat. Lalu ketika malam itu tidak dijadikan untuk istirahat, itu udah di luar kelaziman. Karena tubuh itu ada waktunya untuk istirahat. 24 jam atau 20 jam dia mencari rezeki, lalu kemudian mengabaikan fisiknya, itu sangat beresiko buat fisik. Apalagi kalau yang 20 jam atau 24 jam dia terus mencari rezeki, lalu mengenyampingkan ibadahnya kepada Allah, itu lebih celaka lagi. Berarti imannya kurang. Atau bahkan imannya pun sudah tergadaikan. Nah, itu lebih bahaya lagi. Maka makna ayat ini berbicara mengenai masalah waktu atau zaman. Waktu itu bahasanya kita. Kalau bahasa Arab itu waktu itu bahasa Arabnya itu zaman. Nah, zaman itu kalau menurut bahasa itu sudah sangat jelas sekali dengan bahasa kita sehari-hari. Waktu. Baik itu waktunya sedikit maupun banyak, itulah artinya zaman. Kalau zaman kalau di dalam bahasa Indonesia baku ya, bukan bahasa Arab.
Nah, itu kita mengartikan zaman itu sepertinya yang lalu-lalu, tempo dulu, atau yang dulu-dulu. Itu bahasa Indonesia tuh. Tapi kalau kita tarik ke dalam bahasa Arab, asal katanya itu zaman bahasa Arab artinya adalah waktu. Maka menurut istilah para ulama, waktu itu adalah malam dan siang, baik lama atau sedikit. Lalu kemudian sesungguhnya zaman sebenarnya adalah berlalunya malam dan siang. Nah, maka di dalam ayat ini Allah sudah sangat jelas sekali mengatakan ja'alalakumul laila wan nahar. Allah jadikan malam dan Allah jadikan siang. Itulah waktu. Nah, lalu kemudian apa hakikat waktu menurut ayat ini? Nah, menurut ayat ini hakikat waktu itu tadi, malam dan siang itu jangan terlewatkan begitu saja tanpa beribadah kepada Allah. Nah, inilah makna ayat ini. Maka ada beberapa ulama itu langsung mereka menafsirkan ayat ini dengan mengkelompokkan atau mempase-pasekan berburu surga di waktu-waktu siang dan malam. Itu ada para ulama seperti itu. Nanti kita buka beberapa hadis maupun ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka waktu itu adalah rahmat Allah. Nah, mari cari rahmat Allah itu. Salah satunya di mana? Di waktu. Bagaimana cara mencari rahmat di waktu itu? Jangan terabaikan, jangan terlewatkan waktu itu begitu saja tanpa beribadah kepada Allah. Ibadah itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Kalau dengan lisan itu yang sekecil-kecilnya saja itu zikir. Itu yang sekecil-kecilnya saja. Maka wa mir rahmatihi di dalam ayat ini itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu adalah rahmat Allah yang cukup besar manfaatnya bagi manusia. Maka setiap manusia itu harus mengetahui setiap detik per detik waktu yang dia lalui itu apa yang dia lakukan. Nah, jadi sudah mulai berpikir tuh. Berpikirnya bagaimana? Waktu berlalu, detik berlalu. Maka kita berpikir apa yang sudah kita lakukan beberapa detik yang lalu. Itu orang beriman tuh seperti itu. Lalu kemudian detik berikutnya nih, sudah kita udah berpikir nih, apa yang harus kita lakukan? Maka secerdas-cerdasnya orang yang beriman itu, waktu yang terbaik, yang menjadi yang membuat dia waktu itu berharga, yaitu adalah beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sekecil-kecil amalan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap detik yang lewat, setiap detik yang akan kita lalui, itu Allah sebutkan wa mir rahmatih. Nah, waktu itu adalah rahmat. Maka diantaranya itu adalah beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa, jangan kejar akhiratmu saja, duniamu juga. Duniamu juga harus kamu penuhi. Karena di dalam waktu itu ada rahmat Allah, maka cari karunia-Nya di waktu itu. Itu dengan memikirkan dunia kita, maka kita mencari nafkah. Mencari nafkah, lalu kemudian apa-apa yang kita lakukan semua itu memang butuh waktu, maka manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bagi orang yang beribadah kepada Allah, waktu yang sebaik-baiknya itu menghasilkan pahala bagi kita. Menghasilkan pahala. Dan orang yang mencari nafkah, mengejar dunianya, waktu itu pun bisa bernilai ekonomi bagi dirinya. Kalau dia cerdas memanfaatkan waktu itu dari segi bisnisnya atau usahanya, atau dia lebih giat lagi untuk mengejar dunianya atau mencari nafkah. Maka orang-orang yang seperti inilah yang disebut dalam ayat ini wa mir rahmatih. Bahwa di dalam waktu itu ada rahmat Allah. Nah, itulah dah. Cari itu.
Kita yang mencari rahmat, mencari nafkah, mencari rezeki. Rezeki itu kemudian menjadi halal bagi kita. Nah, itu ada rahmat Allah di situ. Berarti kita mencari rezeki itu mengikuti aturan agama. Nah, selama kita mengikuti aturan agama mencari rezeki itu, berarti di dalam rezeki itu ada rahmat Allah. Jadi kalau kita bayangkan Pak, rahmat Allah itu seluas apa sih? Rahmat Allah itu seperti apa sih? Bayangkan saja. Kita melihat hadis Nabi tadi, itu masuk surganya itu bukan karena amalan kita, amalan yang sudah kita lakukan, tapi masuk surganya itu karena rahmat Allah. Maka kejar rahmat Allah itu. Jadi ketika kita mencari rezeki, jangan dilihat banyaknya. Kalau kita dapat banyak, alhamdulillah, itu artinya bonus atau ada nilai plusnya bagi kita. Walaupun sedikit yang kita dapat, tapi di situ ada rahmat Allah. Artinya apa? Rezeki itu bernilai barokah. Ada berkah di dalamnya. Ini yang mau kita cari. Lalu kemudian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas sayhah wal faraq. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu adalah kesehatan dan waktu yang luang. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, maka ketika kita dalam keadaan sehat, manfaatkan kesehatan kita itu sebaik-baik mungkin. Setidaknya kita mendekatkan diri kita kepada Allah itu harus. Lalu kemudian dengan memanfaatkan waktu luang kita itu dengan mencari rahmat Allah. Jangan terlepas begitu saja waktu yang terlewat. Nah, ini Rasulullah mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya. Maka waktu itu merupakan ladang kita. Nah, itu banyak ulama-ulama tuh sering mengingatkan kepada kita. Jangan kau lewatkan waktu itu begitu saja. Karena waktu itu adalah ladang bagi kita. Terbayang oleh kita. Ladang itu apa sih? Ladang itu kan kebun. Tidak ada disebut kebun, tidak ada disebut ladang kalau tanah itu tidak ada tanamannya. Jadi harus ada tanamannya. Jadi ketika ada tanah yang luas dan tanah itu tidak ada tanamannya, itu nggak disebut ladang. Itu tidak disebut kebun. Tapi ketika tanah itu baik luas maupun kecil, tapi ladang itu ada tanaman, maka itulah yang disebut dengan ladang. Maka ulama selalu mengingat kepada kita bahwa waktu itu merupakan ladang bagi kita. Nah, yang sangat ditekankan itu adalah ladang untuk apa? Untuk akhirat kita. Yang pertama, ladang untuk akhirat kita. Dan yang kedua, untuk dunia kita. Nah, sekali lagi maka carilah rahmat Allah di waktu itu. Jadi ketika kita menggunakan waktu itu untuk terus beribadah kepada Allah, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu akan kita panen, akan kita petik. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu disebutkan oleh para ulama itu adalah ladang atau kebun. Maka apa-apa yang ditanam di ladang, di kebun itu nanti sewaktu-waktu, suatu hari, suatu saat dia akan panen. Nah, panen itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Pasti panen itu nanti akan dipetik. Maka seperti itulah orang yang menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, ketika kita menggunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah, maka panennya adalah surga. Nah, untuk itu di dalam surat Al-Asr itu kan Allah sudah mengingatkan kepada kita begitu pentingnya itu waktu kan, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Allah sampai bersumpah dengan waktu demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Maka dalam hal ini menjadi pertanyaan bagi kita, waktu Allah berikan kepada kita. Artinya selama kita masih bernyawa, itu artinya kita masih menikmati waktu itu. Maka syukurilah waktu itu. Sampai dengan akhir waktumu di dunia ini. Syukuri nikmat itu. Bagaimana kita harus mensyukuri nikmat Allah itu? Yaitu pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Muzadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, itu Allah memberitahukan kepada kita salah satu cara untuk mensyukuri waktu itu, yang pertama adalah menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama Islam. Jadi ternyata kita menuntut ilmu itu tidak ada batas waktunya, Pak. Terutama adalah ilmu agama. Itu tidak ada batasnya. Apa yang kita dapat hari ini, Pak, ketika kita belajar ke guru yang lain, nambah lagi ilmu kita. Dan syukur-syukur ternyata rupanya pas kita belajar lagi, menjadi muhasabah bagi diri kita, atau menjadi introspeksi bagi diri kita, oh ternyata ilmunya seperti ini ya, setelah dibuka dalil-dalilnya. Karena tidak bisa kita mengatakan sesuatu itu mutlak benar tanpa ada dasar dalil. Maka ketika kita menyibukkan diri kita untuk menuntut ilmu agama Islam, apalagi dengan era yang sekarang ini, tanpa kita mendatangi majelis saja kita sudah bisa belajar, Pak. Kita buka gadget kita, dari gadget itu kita bisa menambah ilmu, setidaknya wawasan keislaman kita. Maka orang yang seperti ini adalah termasuk cara kita untuk mensyukuri waktu. Lalu kemudian yang kedua, di dalam surat As-Sad ayat 82 sampai 83, Allah berfirman, artinya iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Nah, yang kedua ini, itu maksudnya adalah bahwa mari sibukkan diri kita itu untuk mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri waktu yang Allah berikan kepada kita, itu dengan menyibukkan diri kita beribadah kepada Allah. Nah, menyibukkan diri kita beribadah kepada Allah. Kita paham ya Pak? Apa artinya sibuk itu? Sibuk itu kerja giat, bukan kerja malas-malasan. Jadi ketika menyibukkan diri kita kepada Allah, itu ibadahnya bukan ibadah yang biasa-biasa saja, bukan. Itu tadi pengertiannya, kerja yang benar. Berarti artinya menyibukkan diri kita beribadah kepada Allah, beribadahlah dengan ibadah yang benar. Nah, karena ada orang yang beribadah, ibadahnya itu sampai membuat fisiknya capek, sampai membuat fisiknya lelah, bahkan sampai membuat finansialnya berkurang banyak. Tapi ternyata dengan melihat dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, ternyata itu nggak ada nilainya. Kan percuma, Pak. Maka di sini sebutkan menyibukkan diri kita kepada Allah itu, beribadahlah kita kepada Allah dengan benar. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu kita mensyukuri waktu yang Allah berikan kepada kita.
Lalu kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah orang yang mensyukuri waktu itu harus dia mendahulukan amal yang paling banyak manfaatnya. Harus mendahulukan amal yang paling banyak manfaatnya. Nah, siapa itu? Itu orang yang beriman dan cerdas akalnya. Maka orang itu tentu tidak semua pekerjaan dia kerjakan. Tapi dia memilih mana yang lebih bermanfaat. Nah, dalam hal ini bukan hanya ibadah, Pak. Juga termasuk dengan perkara dunia kita. Perkara dunia kita, kalau itu tidak ada manfaatnya, dibelakangkan saja, Pak. Atau kalau perlu tinggalkan saja. Maka dahulukanlah amal yang memberi manfaat bagi kita. Nah, ternyata di situ disebutkan bukan hanya manfaatnya untuk kita, tapi manfaatnya untuk banyak orang, Pak. Nah, maka dalam hal ini apa? Jadilah kita itu menjadi orang yang beriman, yang cerdas, dan akalnya itu jalan. Nggak semua pekerjaan dia lakukan. Tapi dia menimbang-nimbang bahwa pekerjaannya itu memberi manfaat untuk banyak orang. Nah, Bapak, kita paham apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya amal jariyah. Amal jariyah itu memberi manfaat untuk banyak orang. Bisa dari ilmunya, bisa dari hartanya. Tidur dia tanpa mengerjakan sesuatu pun pahalanya mengalir. Itulah amal jariyah. Bahkan sampai meninggal pun dia, sebelum dikuburkan jenazahnya, ternyata amalan jariyahnya masih ada orang yang melakukan mengikuti apa yang ditinggalkannya. Pahalanya mengalir. Sampai dia dikubur ke dalam tanah pun, amal jariyah itu pahalanya tetap akan terus mengalir. Nah, maka inilah yang salah satunya bahwa bagaimana cara mensyukuri waktu itu. Nah, yang ketiga ini adalah pilihlah atau dahulukanlah amal yang paling banyak manfaatnya. Amal di sini maksudnya adalah pekerjaan. Bisa itu pekerjaan duniawi maupun pekerjaan akhirat. Kalau pekerjaan akhirat tadi, ya tadi yang saya sampaikan tadi. Pilihlah yang sahih, pilihlah yang sunnah, pilihlah yang memang ini benar-benar ada dalilnya. Jangan serampangan. Akhirnya kan nanti kita capek sendiri, tapi tidak bernilai di sisi Allah. Oke, di mata manusia bernilai, tapi di sisi Allah bernilai tidak. Lalu kemudian ada orang mengatakan, dari mana kita bisa bilang itu tidak bernilai di sisi Allah? Apakah memang kita bisa menentukan itu ada nilai atau tidaknya? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi, lihat. Gitu kan? Nah, kalau ada dalilnya, nah itu dia. Nah, itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat tuh bagaimana cara kita untuk mensyukuri waktu itu? Itu adalah yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Itu lalu dia berkata kepadaku, jika kamu sedang berada di pagi hari, maka janganlah kamu bicarakan tentang dirimu di sore hari nanti. Jika dirimu sedang berada di sore hari, maka janganlah membicarakan dirimu di pagi hari. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui siapakah namamu esok, wahai Abdullah. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini artinya apa? Yang keempat ini. Bagaimana cara mensyukuri waktu itu? Yang keempat ini adalah jangan menunda ibadah kepada Allah. Karena kita tidak tahu waktu kita ke depan nama kita ini siapa. Gitu kan? Artinya apa? Ini waktu sholat. Jangan ditunda. Mendengar suara azan. Jangan ditunda. Bersegeralah. Itu dalam hal sholat. Termasuk dalam hal ibadah yang lain. Bersegeralah. Terlebih lagi mereka yang punya harta. Bersedekahlah.
Jangan ditunda. Jangan sampai nanti sudah dikubur di liang lahat. Dalam Al-Quran tuh itu sampai memohon orang yang dalam kubur itu kepada Allah, berikan aku waktu sedikit saja untuk hidup kembali di muka bumi, hanya untuk bersedekah. Nah, sampai seperti itu. Nah, maka jangan kita menunda amalan-amalan yang akan kita lakukan. Artinya jangan menunda ibadah kita itu. Nah, ini yang dimaksud di dalam hadis ini juga, sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui siapakah namamu esok hari, wahai Abdullah. Nah, ini di para ulama tafsir hadis itu menafsirkan hadis Nabi ini, itu sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui siapakah namamu esok, wahai Abdullah. Itu maksudnya adalah bahwa sesungguhnya engkau itu tidak akan tahu bahwa esok hari itu atau waktu ke depan itu engkau itu sudah menjadi almarhum. Namamu itu sudah yarhamullah. Namamu sudah menjadi almarhum, sudah tidak ada lagi jasadnya. Jasadnya sudah ditanam. Nah, seperti itulah. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah setelah kita mensyukuri nikmat Allah itu, nikmat waktu itu tadi, dengan cara kita mensyukurinya dengan beberapa hal yang kami sebutkan tadi. Lalu kemudian dalam hadis-hadis Nabi maupun di dalam yang pertama di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi, maka di situ disebutkanlah, setelah engkau mengetahui bagaimana cara mensyukuri waktu itu, maka carilah di dalam waktu itu surganya Allah. Nah, kembali lagi Pak ya, karena kita masuk surga itu bukan karena amalan kita. Kata Rasulullah, masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Maka cari itu di waktu itu. Nah, yang pertama kita melihat di dalam surat At-Takwir ayat 18. Allah berfirman, "Was-subhi idza tanaffas." Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa melakukan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia seakan-akan mengerjakan sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain juga ada banyak disebutkan. Ini artinya apa? Artinya carilah surga itu yang pertama di waktu subuh. Nah, cari di waktu subuh. Kita ingin menjadi orang kaya, Pak. Cari itu di waktu subuh. 2 rakaat sebelum subuh, Pak. 2 rakaat sebelum subuh itu seluas langit dan bumi beserta isinya. Itulah yang Allah berikan kepada orang yang melakukan sholat subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka carilah surga itu di waktu subuh. Itu yang pertama. Nah, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang melakukan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, yaitu adalah sholat subuh dan asar. Jadi jaminannya itu adalah surga. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, la yali jannar ahadu sholat qabla tulu'i syam wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh. Berarti jaminannya itu orang yang melakukan sholat subuh tidak akan masuk neraka. Maka yang pertama, cari surga itu di waktu subuh. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara yang tidak akan pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal dunia. Yaitu pertama, saum, puasa 3 hari pada setiap bulan. Lalu kemudian sholat duha dan tidur dengan sholat witir terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini yang pertama, dengan merentetkan waktu dari subuh, carilah surga itu di waktu duha. Nah, jadi waktu itu kan terminits, Pak. Kalau kita bisa memanage waktu itu. Dari subuh masuk waktu duha. Jangan terlewatkan. Duha,
cari itu, kerjakan duha itu, karena di situ ada surganya Allah. Kenapa? Karena di situ ada waktu, di mana waktu itu di dalamnya itu ada rahmat Allah. Nah ini, cari itu. Ini Abu Hurairah itu mengatakan dalam hadisnya itu, bahwa Rasulullah SAW itu telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara yang tidak akan pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal dunia, yaitu puasa 3 hari pada setiap bulan, sholat duha, dan tidur dengan sholat witir terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, kalau tadi berbicara masalah akhiratnya, yang ketiga, cari surga itu dengan mencari nafkah di siang hari. Cari nafkah itu di siang hari. Ingat, orang yang niatnya untuk mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarganya, anak dan istrinya, itu ada salah satu jihad. Itu dalam hadis Nabi. Maka ternyata di dalam surat Al-Furqan ayat 47, Allah itu kan memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Walitabtagu min fadlihi, di dalam surat Al-Qasas tadi, nah dalam surat Al-Furqan ayat 47, Allah juga mengatakan wa ja'alan nahara nusura, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Berusaha itu untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah. Maka ketika kita niatkan kita untuk mencari nafkah untuk anak, istri, keluarga kita, ternyata di situ ada surganya Allah. Carilah itu. Cari. Nah, kembali lagi, yang seperti yang saya sampaikan tadi, cari dengan cara yang sesuai aturan agama Islam. Ini nafkah yang halal, ini nafkah yang haram. Nafkah yang halal lu carilah. Nah, nanti di dalamnya itu ada rahmat Allah dan ada berkahnya Allah. Ternyata rupanya mencari rezeki itu, banyak ulama-ulama menyebutkan mencari rezeki itu adalah ibadah. Jadi ternyata ibadah itu bukan hanya kita mengabdi kepada Allah saja dengan amalan-amalan seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ternyata mencari rezeki itu pun adalah merupakan ibadah. Lalu kemudian menuntut ilmu agama itu juga salah satu jalan untuk menuju ke surga. Karena dengan menuntut ilmu itu akan memberikan kepada kita hidayah dan taufik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang subhat. Jadi terang benderanglah orang yang akan mencari ilmu agama itu, karena ilmu agama itu akan menuntunnya ke jalan surganya Allah. Demikian Bapak. Masih ada lagi yang ingin kami sampaikan, nanti kita lanjut di lain waktu. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kami khususnya dan kepada kita semuanya. Sini ada salah dan kurang yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.